Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Febran Indra Pratama sebagai guru PJOK. Di sini saya akan membawakan materi kelas 11 tentang penyakit berbahaya menular HIV atau AIDS. Ini ada kata-kata yang sangat bagus dari Laura Bass, yaitu anak yang berpendidikan lebih siap untuk menangani semua tantangan hidup, seperti menghindari penyakit menular HIV atau AIDS. Baiklah, sebelum memasuki materinya lebih dalam lagi, kita harus mengerti pengertian dari penyakit HIV atau AIDS itu sendiri. Ya, HIV atau AIDS dikenal sebagai penyakit yang berbahaya. HIV atau AIDS merupakan dua hal yang berbeda, tapi saling berkaitan. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit yang disebabkan adanya virus HIV yang berbahaya. Hal tersebut bisa merusak kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Lalu HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, saat HIV menyerang tubuh, maka tubuh kita akan menjadi lemah dalam melawan infeksi sendiri. Nah, pada tahap akhir ini disebut juga dengan AIDS. Jadi penyakit AIDS itu akan terkena AIDS itu jika sudah terkena HIV. Nah, lalu penderita AIDS umumnya memiliki gejala infeksi sistemik, yaitu seperti demam, berkeringat, terutama pada malam hari, kedinginan, lemah, dan penurunan berat badan yang sangat drastis. Selain itu, penderita AIDS juga berpeluang lebih besar menderita kanker, seperti kanker leher rahim, kanker sistem kekebalan atau limfoma, dan sarkoma Kaposi. HIV dan AIDS bisa berakibat fatal dan bisa menular jika tidak segera diobati. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara penularan HIV atau AIDS, sehingga dapat menghindari penyakit tersebut. Ya, pasti kalian pernah mendengar pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi sebelum mencegah, perlu diketahui juga cara penularan HIV atau AIDS agar kita nanti senantiasa berhati-hati agar tidak terkena atau tertular penyakit HIV atau AIDS itu sendiri ya. Lalu setelah kita memahami pengertian dari penyakit HIV atau AIDS itu sendiri, kita juga harus tahu bagaimana penyakit HIV atau AIDS itu menular. Nah, cara penularan HIV atau AIDS yaitu AIDS itu disebabkan karena adanya virus HIV. HIV bisa menular melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, cairan vagina, air susu ibu atau ASI, air mani dari orang yang terinfeksi. Nah, itu adalah beberapa jenis cairan yang bisa menularkan penyakit HIV atau AIDS. Nah, virus ini biasanya sangat mudah menular ketika seseorang berhubungan seks dengan seseorang yang memiliki atau telah terinfeksi penyakit HIV.
Nah, hal ini disebabkan adanya pertukaran cairan tubuh antara orang yang terinfeksi dengan orang yang sehat. Jadi kita itu tidak akan terinfeksi HIV jika kita tidak istilahnya berhubungan badan yang pertukaran cairan dengan orang yang sudah terinfeksi tersebut. Nah, keadaan ini akan meningkat risikonya jika di organ seksual memiliki luka yang terbuka. Nah, biasanya perempuan remaja sangat rentan terinfeksi virus HIV ini. Nah, kenapa? Karena selaput vagina mereka lebih rentan, terlebih tipis terhadap infeksi dibandingkan wanita dewasa. Jadi untuk para remaja-remaja wanita itu resikonya lebih tinggi untuk tertular penyakit ini. Nah, selain kontak seksual yang telah disebutkan di atas tadi, berikut ini beberapa penyebab seseorang terkena penyakit yang bisa melapangkan sistem imun. Nah, penularan itu biasanya melalui orang yang memiliki penyakit menular seksual atau PMS, seperti penyakit chlamydia atau penyakit gonorrhea. Lalu, ketika berbagi jarum suntik dan peralatan suntik lainnya dengan orang yang terserang virus infeksi HIV. Selanjutnya, menggunakan peralatan tato atau body piercing, termasuk tinta yang tidak disterilkan yang pernah dipakai oleh penderita HIV. Jadi kita sebelum menggunakan jarum suntik itu harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan alkohol agar tidak ada virus atau kuman yang menempel di jarum tersebut. Lalu bisa juga dari seorang ibu yang terkena HIV kepada bayinya yang baik sebelum ataupun selama kelahiran dan saat menyusui. Jadi air susu itu bisa menularkan penyakit HIV. Lalu, nah, meski dapat menular dengan adanya kontak seksual, Anda tidak dapat tertular HIV melalui kontak fisik sehari-hari seperti bersentuhan, jabat tangan, batuk dan bersin, berpelukan, mendonor darah ke orang yang terinfeksi, berbagi spray, kemudian berbagi peralatan makan atau minum sama. Jadi ketika kita punya teman yang misalnya sudah terinfeksi penyakit HIV itu, ya kita berjabat tangan atau saling merangkul gitu tidak akan tertular. Dan kalau kita mendonorkan darah gitu misalnya ke orang yang terinfeksi HIV itu juga tidak akan tertular. Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan suplai darah dari orang yang sudah terinfeksi itu, kita akan tertular penyakit HIV itu. Nah, secara umum berikut adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko Anda tertular HIV atau AIDS. Yaitu berbagi jarum suntik yang sama dengan orang yang positif HIV, melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang positif HIV, lalu melakukan tato tubuh di tempat yang alatnya tidak steril. Nah, jadi kita mastiin dulu kalau misalnya kita akan menggunakan jarum itu jarumnya itu harus benar-benar steril, yaitu dibersihin dengan alkohol lah, gitu biasanya. Lalu transfusi darah dari penderita HIV. Nah, kayak tadi ya, misal kita mendonorkan darah kepada orang yang terinfeksi HIV itu tidak apa-apa, tapi sebaliknya kalau kita mendapat suplai darah dari pendonor orang yang pernah terkena atau terinfeksi HIV itu, kita akan tertular dari darahnya orang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui cara penularan penyakit HIV atau AIDS, selanjutnya kita akan memahami cara mencegah
penularan virus atau penyakit HIV atau AIDS tersebut, agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Nah, untuk cara pencegahannya itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu gunakan jarum yang steril. Nah, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Pastikan jarum selalu steril jika berniat ingin membuat tato atau titik. Nah, kalau untuk kayak jarum-jarum medis itu kan itu hanya boleh dipakai sekali pakai saja, tidak boleh untuk bergantian dengan pasien lainnya. Nah, kalau untuk jarum untuk tato atau titik itu biasanya itu disterilkan dengan alkohol agar tidak tertular virus dari pengguna lainnya. Lalu yang kedua, hindari seks bebas. Nah, dari segi kesehatan, seks bebas bisa memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh. Seks bebas sangat dilarang oleh agama maupun negara ya. Apalagi dengan pasangan yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh melakukan seks bebas sembarangan. Lalu yang ketiga itu menggunakan kondom atau pelindung. HIV bisa menular lewat darah dan air liur yang masuk ke tubuh atau melalui hubungan seksual. Nah, sebaiknya saat berhubungan seksual gunakan kondom atau pelindung sebagai pelindung dan pengaman diri untuk mencegah virus HIV masuk ke tubuh. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan hubungan seksual. Sebaiknya lakukan hubungan seksual dengan suami istri yang sudah menikah. Kalau belum menikah tidak boleh melakukannya. Lalu yang keempat, melakukan vaksin. Nah, lakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Serta lakukan tes secara teratur karena sangat baik sebagai pencegahan diri dari HIV. Jika kita kurang yakin dengan kesehatan kita, sebaiknya kita mengecekkan kepada dokter yang lebih tahu tentang penyakit-penyakit menular. Nah, yang kelima itu pre-exposure prophylaxis atau PrEP. Nah, apa itu PrEP? Nah, PrEP adalah pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Nah, dimaksud dengan berisiko tinggi tertular HIV adalah mereka yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Nah, seperti orang-orang yang sering melakukan seks bebas itu ya. Nah, untuk yang terakhir atau yang keenam ini, perhatikan luka yang terbuka. Nah, gunakan pakaian khusus yang disarankan oleh dokter untuk menutup tubuh ketika menjenguk atau bersentuhan langsung dengan penderita HIV atau AIDS. Nah, jadi penyakit HIV atau AIDS itu bisa menular lewat luka terbuka. Tapi tidak hanya sekedar dengan sentuhan, ya, kayak misalnya kita terkena cairan dari orang yang terinfeksi virus itu, kalau mengenai luka kita yang terbuka itu kemungkinan kecil sih bisa tertular. Nah, makanya kita harus berhati-hati dan perhatikan luka yang terbuka. Nah, selain itu ada beberapa gaya hidup sehat untuk membantu mencegah HIV atau AIDS, yaitu makan makanan dengan gizi seimbang, rutin berolahraga, hindari mengonsumsi obat-obatan terlarang, termasuk minuman beralkohol, lalu lakukan yoga atau meditasi untuk mengolah stres. Jadi kita tidak boleh stres ya, karena kalau kita stres tuh tubuh kita gampang ngedrop, lalu mudah sekali untuk tertular berbagai penyakit maupun virus. Lalu tidak atau berhenti merokok. Selanjutnya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap habis menyentuh hewan peliharaan. Tapi secara medis belum terbukti ya kalau hewan itu bisa terkena virus HIV atau AIDS. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kurangnya mohon maaf.
Dan ini data saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.